Penguasa Kuil Surgawi, Bab 343. Xiao Tians kembali ke rumah. Saat ini, dia tidak akan peduli tentang apapun. Jika memungkinkan, dia bahkan tidak ingin meninggalkan Tang Mansion, jadi dia akan menghabiskan seluruh waktunya bersama keluarganya. Lepaskan segalanya, lupakan latihan, dan rilekskan pikiran Anda sepenuhnya. Xiao Tians kembali ke rumah, tetapi Kaisar Hitam, Dao Chen dan yang lainnya tetap tinggal di Departemen Perang Kerajaan Naga, dengan Xiao Tians sebagai penjaga toko langsung, dan itulah yang diharapkan semua orang. Bukan karena alasan lain, karena semua orang tahu bahwa Xiao Tians sangat lelah, dan semua orang berharap Xiao Tians bisa lebih banyak istirahat. Bagi seorang pria yang hampir sendirian mengatasi seluruh situasi, perasaan semua orang terhadap Xiao Tians sangatlah rumit dan takjub. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, Dao Yi, orang terkuat di bawah Raja Manusia, berkhotbah kepada sekelompok tetua yang hebat dan membantu mereka mengasah kekuatan bertarung mereka. Pendeta Tao Qingyi dan Chen Podao dari Sekte Potian bekerja dengan tetua kedua, tetua pertama, dan lainnya untuk menentukan serangkaian masalah aliansi secara mendetail, dan mengoreksi semua detailnya satu persatu. Demikian pula, dalam beberapa hari terakhir, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Sekte Qingshan-Dao dan Sekte Potian juga mulai berintegrasi dengan Departemen Perang Kerajaan Naga untuk melakukan latihan satu demi satu dari Departemen Perang Kerajaan Naga hampir 2 kali lipat. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan tingkat kaisar tidak hanya terisi kembali secara instan, tetapi juga mencapai titik kepenuhan segera. Selain itu, dengan tambahan beberapa level Dewa Perang, level Raja Surgawi, dan bahkan prajurit biasa dari Departemen Perang Kerajaan Naga, dan dengan bimbingan lebih banyak ahli level Kaisar dan level Kaisar, seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga dan prajurit biasa dari Kuil Surgawi, terobosan lain datang. Ya, 3.000 prajurit tertinggi Kuil Tianshan juga berlatih di markas besar Departemen Perang di Yanjing. Semua orang telah meningkat terlalu cepat sebelumnya, dan sekarang mereka masih belum 100% memahami kekuatan yang baru ditingkatkan. Jadi sekarang semua orang memanfaatkan masa damai ini untuk bekerja keras mengasah kekuatan mereka yang baru ditingkatkan. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat di Departemen Perang Kerajaan Naga meningkat, dan orang-orang kuat di Kuil Surgawi juga meningkat. Alhasil, nasib nasional Kerajaan Naga kembali mendidih dan berkembang. Hal yang paling intuitif adalah bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi di Kuil Tianshan, An, Zan, Slater, dan Mi, 4 Raja Surgawi, bersama dengan Tuan. Sekarang energi di kolam naga hampir meluap, dan takdir nasional Kerajaan Naga terus meningkat, semua orang kuat di Kuil Surgawi terus membuat terobosan. Hanya dalam satu malam, luka Zan telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan tempurnya, yang sebelumnya telah ditingkatkan ke Kaisar Sejati tingkat ketiga, naik lagi dan langsung menerobos ke Kaisar Sejati tingkat keempat. Lu, dan Mi juga dia menerobos ke tingkat keempat Kaisar Sejati, Tuan. Tianyi tidak bisa mengambil jalan Kaisar yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa mengambil jalan yang paling umum seperti Tuan Xing. Namun meski begitu, bagi Tianyi, kesempatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Ini hanya malam yang singkat. Sekelompok orang kuat dari Kuil Surgawi telah mencapai terobosan besar. Dan ini baru permulaan. Kali ini, Tetua Agung dan yang lainnya bermaksud membiarkan semua orang kuat di Kuil Surga dipromosikan dengan cara apapun. Lagi pula, hanya ada terlalu sedikit kekuatan kelas atas di Kuil Surgawi. Jadi kali ini sekelompok orang kuat dari Kuil Surgawi mengasingkan diri. Dengan dukungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari 4 sekte tingkat kaisar terkuat, serta dukungan energi takdir nasional di kolam naga, kekuatan mereka meningkat hampir setiap saat. Semua orang percaya bahwa orang-orang kuat di kuil akan mengalami pertumbuhan yang mengerikan setelah mereka keluar dari pengasingan kali ini. Semua orang kuat di Kuil Surgawi dan Departemen Perang Kerajaan Naga meningkat. Dao Yi berulang kali mendiskusikan dengan sesepuh agung, dan Dao Chen juga mulai bersiap untuk menerobos ke tingkat alam hidup. Namun nyatanya Dao Chen sudah berada di puncak kematian selama beberapa tahun. Tepatnya 5 tahun. 5 tahun lalu, Dao Chen menemui kedamaian terbesar dalam hidupnya, yaitu, metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menembus ke tingkat alam hidup. Itu adalah rintangan besar, jadi 5 tahun lalu, Dao Chen menyatakan dirinya kekuatan tempur telah berubah menjadi orang kuat setingkat kaisar biasa, berkeliaran di medan perang di luar wilayah, mencari peluang untuk menerobos. Dan pencarian ini memakan waktu 5 tahun penuh. Dao Chen dan Dao Yi adalah saudara, 2 orang paling menonjol dalam garis keturunan mereka. Dan Tao Yi telah menembus ke tingkat alam tingkat Master Tao sejak awal, menerobos 10 tahun yang lalu. Hanya Dao Chen, setelah dia maju ke puncak alam kematian tingkat Dao Master 5 tahun lalu, dia tidak pernah mendekat 1 inci pun. Faktanya, jika kita berbicara tentang akumulasi, Dao Chen sudah mengumpulkan cukup banyak.
Tapi yang kurang darinya hanyalah sedikit inspirasi, atau pencerahan atau semacamnya. Jadi Dao Chen terjebak di puncak alam kematian, dan kemacetan ini berlangsung selama 5 tahun penuh. Dalam 5 tahun terakhir, Dao Chen, yang menyatakan dirinya sebagai kekuatan tempur, mulai menjelajahi medan perang di luar wilayah. Selama periode ini, dia bertemu dengan Kaisar Hitam, seorang wanita kejam yang benar-benar melepaskan belenggu tubuh dan pikirannya. Pada saat itu, Dao Chen memperhatikan Kaisar Hitam dan terus membantunya. Benar saja, Kaisar Hitam juga berhasil menerobos hanya dalam beberapa tahun. Kecepatan promosi seperti itu bahkan mengejutkan Dao Chen. Pada saat ini, di sudut alun-alun markas besar Departemen Perang Yanjing, Dao Chen, mengenakan jubah putih, duduk sendirian di platform tinggi, memegang sebotol anggur di tangannya, minum sendirian. 5 tahun, dan sepertinya aku telah menemukan peluang untuk terobosan. Tapi, mengapa peluang terobosan ini? Dengan Kaisar Hitam. Dengan kata lain, Kaisar Hitam dan aku, apa ini? Dao Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil minum. Ya, dia telah menemukan peluang sekecil apapun untuk terobosan dalam pertarungan hidup dan mati yang terus-menerus akhir-akhir ini. Meskipun dia dan Dao Yi adalah saudara dalam disiplin yang sama, jalan Dao Yi sangat berbeda dengannya. Jalan Dao Yi juga cukup mendominasi, dan dia satu-satunya di dunia. Tapi Dao Chen berbeda. Jika kita benar-benar ingin menggambarkannya, jalan yang diambil Dao Chen jauh lebih rumit dan bercampur dengan banyak emosi. Namun, setengah bulan yang lalu, Kaisar Hitam dipukuli sampai mati oleh Jie San di medan perang di luar wilayah, dan ditarik hidup-hidup dari Jin. Pada saat itu, Dao Chen sangat marah, juga putus asa, dan sangat ketakutan. Pada saat itu, Dao Chen memiliki gagasan di benaknya yang tidak pernah berani dia pikirkan seumur hidupnya. Demikian pula, tidak ada yang tahu, Dao Yi tidak tahu, dan Xiao Tians tidak tahu bahwa hari itu, ketika Xiao Tians meninggalkan jalan besar dunia dan menyelamatkan Kaisar Hitam, Dao Chen menitikkan air mata. Dia melihat harapan. Tapi akhir-akhir ini, setelah Heidi dibangun, Dao Chen menghindari Heidi dan hampir tidak pernah berduaan lagi dengan Heidi. Adapun alasan spesifiknya, Dao Chen sendiri tidak tahu. Saat berikutnya, Dao Chen menuangkan seteguk anggur lagi ke dalam mulutnya, pikirannya sedikit bingung dan hatinya sedikit bingung. Dia berkata pada dirinya sendiri, tingkat teratas dari jalan Kaisar sejati, kekuatan tempur alam kematian Guru Tao, mungkin di masa depan. Kamu tidak lagi membutuhkan aku untuk membantumu melindungi Tao. Kamu sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sudah. Dao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dao Chen, yang mengenakan jubah putih dan rambut perak, tampak bebas dan santai saat ini, tetapi pada saat yang sama dia sepertinya memiliki sedikit kehilangan di hatinya. Sebuah gambaran mau tak mau muncul di benak saya. Ketika dia berada di medan perang di luar wilayahnya, Kaisar Hitam membawa palu godam dan sesekali datang ke dojonya untuk menghancurkan tempat itu. Ya, itu benar-benar berantakan. Setiap kali setelah Heidi pergi, Dao Chen harus memperbaiki dojonya, dan setiap kali, Dao Chen harus bekerja sama dengan Heidi untuk membuatnya sukses besar dan menguatkan hatinya dalam seni bela diri. Tapi sekarang, setelah Kaisar Hitam mewarisi jalur Kaisar sejati Tianxia, sepertinya dia tidak lagi dibutuhkan. Faktanya, ada satu hal yang Dao Chen tidak ketahui dengan baik, yaitu Kaisar Hitam benar-benar pergi mencarinya sebelum mengasingkan diri beberapa hari yang lalu. Tetapi pada saat itu, dia dan Dao Yi pergi ke ujung utara medan perang ekstrateritorial, ke markas besar kelompok pembunuh ekstrateritorial, dan membicarakan beberapa hal dengan kelompok pembunuh ekstrateritorial. Jadi Kaisar Hitam sia-sia saat itu. Kaisar Hitam pergi mencari Dao Chen dan menemukan bahwa Dao Chen tidak ada di sana, jadi dia diam-diam membantu Dao Chen dan memperbaiki dojonya yang rusak, lalu pergi diam-diam. Saat itu adalah satu-satunya saat Kaisar Hitam tidak pergi mencari Dao Chen dengan palu godam. Saat itu, Dao Chen tidak tahu bahwa Kaisar Hitam datang ke dojonya untuk mencarinya. Di platform tinggi di sudut alun-alun Departemen Perang, Dao Chen masih minum. Tapi saat berikutnya, ketika dia hendak terus menuangkan anggur ke mulutnya, Kaisar Hitam yang tinggi dan dengan kemeja hitam diam-diam muncul di belakang dia. Sekarang Kaisar Hitam juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, jadi di bawah persembunyiannya yang disengaja, Dao Chen, yang sedang minum dan tidak berkonsentrasi, tidak menyadari kedatangan Kaisar Hitam. Ada pemikiran kompleks yang merasuki tubuh Dao Chen. Dao Chen sedang minum di depan, dan Heidi berdiri di belakangnya. Dao Chen minum dalam waktu lama, dan Kaisar Hitam berdiri di belakangnya untuk waktu yang lama. Pikiran Dao Chen saat ini rumit, tetapi seperti yang diketahui semua orang, pikiran Kaisar Hitam juga rumit. Karena Dao Chen belum mengetahui satu hal, yaitu Kaisar Hitam sudah mencurigainya. Lagi pula, meskipun dia berpura-pura,
tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya. Tapi jangan lupa, Kaisar Hitam juga merupakan jenius terbaik di dunia, nomor 2 setelah Xiao Tians. Hanya saja Kaisar Hitam tidak mengatakannya dengan lantang. Saat ini, Heidi, yang berdiri di belakang Dao Chen, melihat Dao Chen telah menghabiskan sebotol anggur di tangannya dan hendak membuka sebotol anggur lagi. Heidi menyela Dao Chen dan berkata, "Hei, Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin minum sendirian? Bagaimana kalau aku minum bersamamu?" Saat berikutnya, tubuh Dao Chen tiba-tiba bergetar. Kemudian dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri, berbalik dan memandang Kaisar Hei, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia memandang Kaisar Hei dan berkata, kamu, kapan kamu datang? Kamu baru saja mendengarnya apa yang terjadi." Pada saat ini, ekspresi Dao Chen berubah drastis. Bahkan keringat dingin mengucur di sisi wajahnya. Bab 344. Anda harus tahu bahwa Dao Chen baru saja berbicara pada dirinya sendiri tentang sesuatu yang ada di pikirannya. Jika Kaisar Hitam mendengar ini, lalu, Dao Chen tidak berani memikirkannya lagi, itu menakutkan. Keringat dingin di sisi wajahnya terus mengucur. Kaisar Hitam sedikit mengernyit dan berjalan ke arah Dao Chen, menghadap langsung Dao Chen, sangat dekat dengan Dao Chen. Heidi menatap mata Dao Chen dan bertanya, "Pak Tua, kenapa kamu begitu gugup?" Dao Chen menelan ludah dan berkata, "Aku tidak gugup." Kerutan di dahi Heidi semakin dalam, dan dia memandang Dao Chen dengan tatapan yang sangat tidak ramah, dan berkata, "Orang tua, apakah menurutmu aku bodoh?" Sungguh tidak. Dao Chen tersenyum canggung. Mata seksi Heidi tidak bisa membantu tetapi menyipit, dia menatap Dao Chen dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Orang tua, kamu sepertinya baru saja berbicara pada dirimu sendiri. Katakan, apakah kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentang aku?" Dao Chen hampir menangis di dalam hatinya. Saat ini, Dao Chen sedang meraung di dalam hatinya, di mana palu godamu. Jika Anda tidak datang kepada saya dengan palu godam, apa yang harus saya lakukan jika saya takut? Sial, jika kamu berbicara seperti ini padaku, kamu mungkin juga akan memukulku dengan palu godam. Untungnya, Heidi akhirnya berhenti mengejar Dao Chen. Sebaliknya, dia mengambil botol anggur Dao Chen dan menyesapnya dengan berani, yang jumlahnya setengahnya. Penampilan Heidi yang sangat heroik membuat mulut Dao Chen bergerak-gerak. Dan setelah Heidi selesai minum, dia langsung melemparkan sisa setengah botol wine ke Dao Chen, memberi isyarat kepada Dao Chen untuk terus minum. Dao Chen, sebaliknya, sedang memegang kendi, tapi untuk sesaat dia tidak berani membuka mulutnya. Jika dia minum dari kendi yang baru saja diminum Heidi, bukankah ini ciuman tidak langsung? Jadi Dao Chen tertegun sejenak. Melihat rasa malu Dao Chen, Heidi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi, dan berkata kepada Dao Chen dengan tidak senang, "Orang tua, kamu mengira aku kotor. Apakah kamu tidak mau meminum anggur yang aku minum?" Faktanya, apa yang Dao Chen tidak ketahui adalah bahwa pada saat ini, bahkan untuk wanita yang sangat mempesona seperti Kaisar Hitam yang tidak peduli tentang apapun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepada Dao Chen, detak jantungnya juga sangat kuat. Tidak, hanya, Dao Chen masih sedikit malu. "Minumlah dengan cepat." Kaisar Hitam tiba-tiba berteriak pada Dao Chen. Gudong. Dao Chen segera dan tanpa sadar meminum sisa setengah botol wine yang diminum Heidi. Tapi setelah Dao Chen selesai minum, wajahnya tiba-tiba memerah. Ya, Dao Chen yang tidak pernah tersipu saat minum, hanya mencium wangi di bibir Heidi saat dia minum dari cerat botolnya. Terkikik, Heidi melihat Dao Chen benar-benar tersipu, jadi dia tertawa dengan sangat menawan. Heidi adalah wanita yang sangat cantik, ya, sangat besar. Kecantikan, Heidi tingginya hampir 2 meter, dengan sepasang kaki panjang berukuran 1,34 meter, dan sangat seksi. Dan dia juga memiliki wajah seorang penyihir yang membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Saat ini, ada jepit rambut hitam yang tertancap di rambut hitam Heidi, dan ada juga sehelai rambut rontok di sisi wajahnya. Ini adalah Heidi, seorang wanita yang kejam, tetapi seorang wanita cantik yang penuh kekerasan. Pada saat ini, saat Heidi terkekeh, wajah Dao Chen tua menjadi semakin merah. "Orang tua, apakah kamu masih malu? Bagaimana? Apakah baunya enak?" Bibir Heidi tiba-tiba sampai ke telinga Dao Chen dan bertanya pada Dao Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Hitam, Dao Chen hampir mengeluarkan seteguk darah. "Sialan, tolong jangan terlalu kuat, oke? Bagaimana kamu bisa ngobrol seperti ini?" Jadi, saat ini, Dao Chen merasa tidak enak. Dia sangat merindukan Kaisar Hitam sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, datang saja dengan palu godam dan lakukan.
Sangat kejam, dan sekarang Kaisar Hitam telah menjadi seorang wanita. Saya menghapusnya, mentalitas Dao Chen kacau. Untungnya, Heidi tidak terus mempermalukan Dao Chen. Lalu Heidi tiba-tiba terlihat sangat serius, menatap Dao Chen dalam-dalam dan berkata, "Orang tua." Melihat Heidi tiba-tiba menjadi serius, Dao Chen tanpa sadar menatap Heidi dan bertanya, "Hah? Ada apa?" Saat berikutnya, Heidi memandang Dao Chen dengan penuh rasa terima kasih dan kata-kata yang rumit dan berkata, "Terima kasih." Dao Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah, siapa yang mengikuti siapa. Kenapa kamu tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepadaku? Jika kamu benar-benar berterima kasih padaku, jangan hancurkan dojoku lagi saat kamu kembali nanti, oke?" Namun, Dao Chen sedang tersenyum saat ini, tapi Heidi tidak tersenyum. Jadi Dao Chen tersenyum, lalu berhenti berbicara. Sebaliknya, dia memandang Heidi dengan sedikit tidak nyaman dan berkata, "Yah. Itu, kenapa kamu tiba-tiba begitu serius? Aku membantumu adalah bukan masalah besar." Namun, saat ini, Heidi sangat serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Pak Tua, terakhir kali, saya benar-benar berterima kasih." Setelah itu, Heidi berhenti sejenak, terus melihat ke arah Dao Chen, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Orang tua, saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa melakukan itu untuk saya. Anda berinisiatif untuk membuka blokir saya terakhir kali. Apakah itu akan mempengaruhi promosi seni bela diri masa depanmu?" Pada saat ini, Heidi memandang Dao Chen dengan makna yang lebih rumit. Jika Dao Chen tidak dapat maju ke alam kehidupan dalam kehidupan ini karena dia juga akan merasa bersalah. Bagaimanapun, Dao Chen mengambil inisiatif untuk membuka blokirnya hari itu untuk menyelamatkannya. Sejujurnya, Kaisar Hitam sangat berterima kasih kepada Dao Chen. Saat itu lebih dari 10 hari yang lalu, Dao Chen membuka blokir dirinya untuknya, mengejar Mo Yi, dan bahkan hampir kembali ke markas penjaga aturan untuknya. Ya, hari itu, meskipun Hei di dalam keadaan koma, di saat-saat terakhir sebelum dia koma, selain melihat Xiao Tians datang untuk menyelamatkannya, dia juga melihat Dao Chen, geram dan suka membunuh, dengan mata merah pakaian dan rambut perak. Itu adalah pertama kalinya Kaisar Hitam melihat Dao Chen di masa jayanya, dan pertama kali dia melihat Dao Chen seperti itu. Saat itu, Heidi benar-benar tersentuh oleh Dao Chen. Ternyata, dia selalu sangat kuat, tapi dalam 5 tahun terakhir, dia berpura-pura diintimidasi olehnya. Pada saat ini, ketika Heidi memikirkan tahun-tahun ketika dia dan Dao Chen bersama, emosi di matanya menjadi lebih kuat. Hanya ada 2 orang di dunia yang memperlakukannya dengan baik, salah satunya adalah saudara laki-lakinya, Xiao Tians, yang bukan saudara kandung tetapi lebih dalam dari saudara kandung. Dan yang lainnya adalah Dao Chen. Dan jika Anda benar-benar menghitung lamanya waktu, dia, Kaisar Hitam, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dao Chen daripada Xiao Tians. Pada saat ini, Dao Chen melihat Kaisar Hei begitu serius, jadi dia berhenti tersenyum, dan mengangguk ke Kaisar Hei dan berkata, "Tidak apa-apa, kita tidak membicarakan hal ini di antara kita berteman, kan?" Heidi tertawa mendengarnya, lalu berkata, dalam hatimu, "Apakah aku hanya teman?" Setelah Heidi selesai berbicara, Dao Chen terdiam. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia menghadapi Kaisar Hitam, dia memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak melakukannya. Jalur kekaisaran kuno yang diwarisi Kaisar Hitam terlalu kuat. Dao Chen percaya bahwa dengan bakat Kaisar Hitam, dia suatu hari nanti akan bisa menjadi raja manusia. Menjadi orang kuat yang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dan dia mungkin akan mencapai puncak tingkat Dao Master dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, dia tidak layak menjadi Kaisar Hitam. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan Dao Chen telah menebak beberapa pemikiran Kaisar Hei. Tapi dia tidak berani mengakuinya. Jangan berani menerimanya. "Baiklah, kita berteman," kata Dao Chen sambil tersenyum kompleks pada Heidi. Saat berikutnya, Heidi menarik napas dalam-dalam, mengambil sebotol anggur lagi dari samping, berbalik dan berdiri di tepi platform tinggi, menyesap anggur dan berkata kepada Dao Chen, "Orang tua." Dao Chen, yang berdiri di belakang Heidi, memandang Heidi dengan bingung dan bertanya. Heidi menatap sekelompok ahli top dari kuil surga yang sedang berlatih keras, dan berkata kepada Dao Chen, "Saya mungkin harus pergi. Musuh Tians semakin kuat, dia tidak bisa menahannya sendirian. Saya ingin membantunya bertarung bersama, jadi meskipun Tians tidak mengatakan apa-apa, saya memahami bahwa medan perang kita di masa depan mungkin tidak akan berada di medan perang di luar wilayah." Setelah Heidi selesai berbicara, Dao Chen terdiam lagi, kali ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Setelah sekian lama, ada sedikit keengganan di mata Dao Chen.
Dia menatap punggung Heidi dan berkata, kalau begitu, maukah kamu kembali? Setelah Heidi terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin tidak. Jika kamu mati di luar, haha, maka kamu pasti tidak akan bisa kembali. Petik 2. Boom. Saat Heidi selesai berbicara, Dao Chen, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba merasakan gelombang momentum yang luar biasa. Aura di puncak alam kematian tingkat Dao Master sangat kejam dan kejam. Setelah itu, Dao Chen menatap punggung Kaisar Hitam dan berkata hampir kata demi kata, itu tidak akan terjadi. Kamu pasti bisa kembali hidup-hidup. Aku akan menjaga dojomu di medan perang di luar wilayah untukmu. Aku akan mencari seseorang untuk membersihkannya setiap hari. Apapun rasanya ketika kamu pergi, aku jamin akan sama ketika kamu kembali. Jadi, kamu harus kembali hidup. Dao Chen belum pernah berbicara begitu tegas saat ini. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Kaisar Hitam lagi. Pada saat ini, setelah Dao Chen selesai berbicara, Heidi, yang berdiri di depannya dengan punggung menghadapnya, tubuhnya yang tinggi dan mempesona tiba-tiba bergetar. Baiklah, jangan bicarakan hal itu. Kaisar Hitam mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Heidi melemparkan botol anggur yang setengah mabuk itu ke Dao Chen lagi. Dao Chen mengambil botol anggur dari Heidi dan terdiam. Kaisar Hitam juga terdiam. Setelah itu, Kaisar Hitam dan Dao Chen berdiri diam di platform tinggi ini untuk waktu yang sangat lama. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Di masa lalu, dia lebih kuat darinya. Di medan perang di luar wilayah, Dao Chen adalah orang teratas dan terkuat, jadi tidak peduli apa yang dilakukan Kaisar Hitam, tidak masalah baginya, dia dapat menjamin bahwa Kaisar Hitam tidak akan mati. Tapi sekarang, dia secara bertahap menjadi lebih kuat darinya. Jadi perlindungan rahasia saat itu tidak lagi diperlukan. Dao Chen memahami hal ini, dan Kaisar Hitam sebenarnya memahaminya di dalam hatinya. Adapun Xiao Tians, dalam hati Heidi, dia adalah kakak laki-lakinya, satu-satunya kakak laki-lakinya, satu-satunya kerabatnya di dunia. Tapi Dao Chen berbeda, dia satu-satunya pria selain Heidi selain adiknya. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Heidi tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Dao Chen. Senyuman ini membuat Heidi yang sudah seksi dan mempesona menjadi semakin cantik. Heidi memandang Dao Chen, yang berpakaian putih, memiliki rambut perak, dan memiliki wajah yang jauh lebih muda dari sebelumnya, dan berkata, orang tua. Belum lagi, kamu benar-benar tampan seperti kamu sekarang. Setidaknya, ini jauh lebih tampan dan menawan daripada pakaian lelaki tua sebelum kamu. Saat Heidi berbicara, dia berhenti, lalu berkata kepada Dao Chen, orang tua, bisakah kamu tetap seperti ini mulai sekarang? Dao Chen memandang Heidi dengan mata yang rumit, mengangguk dan berkata, baiklah. Baiklah, lalu keduanya kembali terdiam. Lagi pula, ini pertama kalinya dalam sejarah mereka berdua mengobrol seperti ini. Jadi dari waktu ke waktu, saya terdiam. Jadi, setelah beberapa saat, Heidi menatap Dao Chen dalam-dalam dan berkata, orang tua, kalau begitu aku pergi. Yah, Dao Chen, yang tidak tahu harus berkata apa, mengangguk. Sebenarnya, dia sangat ingin mengobrol dengan Kaisar He lebih lama lagi. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Heidi menggigit bibirnya, dia tidak ingin pergi, dan dia juga ingin tinggal bersama Dao Chen lebih lama. Tapi, sepertinya mereka berdua benar-benar tidak tahu harus bicara apa. Jadi, keduanya terdiam beberapa saat. Tiba-tiba di saat berikutnya, mereka berdua tiba-tiba berkata bersamaan, kamu. Jumlah, Heidi tersenyum, menatap Dao Chen dan berkata, baiklah, Pak Tua, katakan dulu. Dao Chen juga tersenyum, lalu berkata dengan serius kepada Heidi, astaga, jangan khawatir, pembukaan blokir terakhir tidak mempengaruhi saya, itu benar-benar tidak mempengaruhi saya. Setelah Dao Chen selesai berbicara, Heidi berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kemudian, Dao Chen membuka mulutnya untuk berbicara lagi, ingin menekankan pada Heidi beberapa kali lagi, seperti seorang siswa sekolah dasar yang berjanji kepada gurunya, untuk membuat Heidi percaya bahwa dia benar-benar bisa menerobos lagi, sehingga Heidi akan melakukannya. Tidak menjalaninya, ketika Anda sangat khawatir. Tapi Heidi memimpin dan berkata kepada Dao Chen, orang tua, saya yakin Anda pasti bisa menerobos, karena jika saya menghadapi musuh kuat yang mengejar saya di luar dan tidak dapat melarikan diri, Anda masih harus menyelamatkan saya, bukan? Salah, tidak akan terjadi apa-apa padamu, jangan. Saat Dao Chen mendengar kata-kata Heidi, dia langsung menjadi cemas dan mengatakannya dengan cepat tanpa berpikir. Dia Dao Chen, aku tidak ingin melihat lagi adegan kematian Kaisar Hitam lebih dari 10 hari yang lalu dalam kehidupan ini. Hanya saja saat ini dia belum selesai berbicara.
Sosok Kaisar Hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Saat berikutnya, Heidi melingkarkan lengannya di leher Dao Chen, yang kepalanya lebih rendah darinya. Dengan bibir merahnya yang halus dan seksi, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Dao Chen. Dao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Seluruh orang, jauh di dalam otaknya benar-benar kosong. Kaisar Hitam, sebenarnya, menciumnya atas inisiatifnya sendiri. Ini. Dao Chen benar-benar bingung. Kedua tangannya masih memegang botol anggur Kaisar Hitam. Tidak lama kemudian Kaisar Hitam melepaskan diri dari bibir Dao Chen. Kemudian Kaisar Hitam mencium sisi wajah Dao Chen dan berkata, cepat dan menerobos. Perang telah berakhir, ayo, kita menikah. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Kaisar Hitam tersenyum pada Dao Chen untuk terakhir kalinya, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Setelah Dao Chen tertegun untuk waktu yang lama, dia berbalik dan melihat ke arah di mana Kaisar Hitam pergi. Dia tertegun, terpana, dan seluruh tubuhnya sepertinya tidak mampu bereaksi. Bersambung.